bagi kita semua. Berjumpa kita di dalam pembelajaran dengan materi yang sama, tetapi kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga. Sebelum kita melanjutkan, mari kita terlebih dahulu menyerahkan hidup kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan Tuhan bagi tiap-tiap kami, sehingga pada saat ini kami kembali untuk membahas pembelajaran kami. Mari berkati kami Tuhan, supaya kami memiliki kesiapan hati dalam mengikuti pembelajaran ini, supaya kami bisa mengerti, tentunya bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi kita akan memulai pembelajaran ini. Ibu harap semua kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Iman itu harus dinamis. Maka di poin ini kita membahas tentang memelihara iman, ya. Iman itu harus dipelihara, dinamis, terus-menerus. Jangan Anda punya pemikiran ketika Anda sudah mengetahui Anda Kristen dan sudah terdaftar di dalam gereja, tertulis di akte lahir bahwa Anda Kristen, anggapan Anda sudah memiliki iman. Oke, itu bisa saja diterima, tetapi itu tidak serta-merta, ya. Itu terus menerus dipelihara. Dengan seperti apa? Ya, dengan membaca, merenungkan dan melakukan kegiatan-kegiatan agamawi yang akan menumbuhkan keimanan kita. Maka di sini pernyataan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius ayat 4 pasal 4 ayat 7 sampai 8 ini adalah pernyataan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus sudah mengakhiri akar pertandingan hidupnya, pertandingan imannya. Artinya dalam pelayanan dia sudah nyatakan berhasil untuk menyatakan misinya Allah selama dia hidup, ya. Maka perlu kita pertanyakan pada diri kita, apakah kita sudah mengakhiri garis pertandingan hidup kita dengan baik, dengan memelihara iman kita? Mari kita masing-masing mengoreksi diri kita. Jadi iman itu harus dinamis, ya, harus dinamis, dipelihara dengan baik. Maka hal ini milikilah Roh Kudus, yang manakala Roh Kudus itu akan memberikan peran bagi kita. Yang pertama di sini adalah kita memerlukan ketaatan. Supaya kita bisa memelihara kehidupan kita, perlu kita memiliki ketaatan, karena ketaatan ini pasti Tuhan sanggupkan melalui Roh Kudus-Nya. Maka hal ini boleh dibaca di dalam Kisah 5 ayat 32. Saya harapkan seluruh peserta bisa membaca ayat ini. Jangan abaikan. Bagaimana Anda bisa memelihara iman di saat-saat ini, di keadaan seperti ini? Maka banyak-banyaklah baca firman Tuhan. Tidak perlu saya bacakan di sini supaya Anda punya kegiatan persekutuan intim kepada Tuhan. Berdasarkan memiliki Roh Kudus, kita pasti perlengkapi. Maka dengan ini, ya, gunakanlah perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, supaya kita bisa memelihara atau tetap terpelihara iman kita. Hal ini boleh dibaca Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Jadi miliki perlengkapan senjata Allah. Perlu ini, karena apa? Apalagi di usia-usia remaja yang rentan dengan ketidaklabilan, maka pergunakanlah, ya, senjata Allah ini. Dengan apa? Ya, baca Alkitab. Banyak-banyak berbaca kitab, bukan banyak-banyak bertiktok ria, bergame ria, dan IG ria. Maka ini perlu di saat-saat seperti sekarang ini Anda banyak-banyak bersekutu dalam membaca firman Tuhan. Maka berdasarkan memiliki Roh Kudus, maka kita mampu melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kekristenan, bukan cuma hanya pergi ke gereja, bukan hanya sekedar mendengarkan firman, puji-pujian, tetapi semuanya itu mampulah kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Maka hal ini boleh kita baca atau boleh Anda baca Matius 7 ayat 21. Tuhan mengindahkan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Tapi sebelumnya Anda harus menjadi murid-murid yang baik, murid-murid yang setia kepada Tuhan, maka bisa jadi pelaku firman Tuhan. Maka hal ini kita bisa belajar dari tokoh yang mana menguatkan kita dalam memelihara kehidupan kita di konteks sekarang ini. Seperti Daniel.
Ini boleh dibaca Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Terus menerus saya ingatkan ini supaya kita memiliki acuan, supaya keimanan kita terpelihara di saat-saat ini. Maka bacalah Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Di sini akan Anda temukan nanti 3 tokoh yang luar biasa imannya, tangguh kokoh kepada Tuhan sekalipun mereka harus teraniaya. Dan ini kontra sekali juga, ini sangat mendukung sekali dalam Matius 7 ayat 20. Maka ketika kita memiliki iman yang tangguh dan tetap percaya akan pertolongan Tuhan, sama halnya dengan Matius 7 ayat 20, jikalau kita memiliki iman dan tidak goyah, maka akan berupaya memiliki kuasa untuk suatu hal yang tidak lazim bagi kita. Artinya Tuhan akan menyatakan kuasanya apabila kita memiliki hal seperti ini. Ya, mari kalau Anda ingin merasakan, menikmati hal ini, Anda harus memiliki iman yang tangguh, setidaknya memelihara hidup beriman yang kuat kepada Tuhan. Maka kita bisa melihat peristiwa yang terjadi di pasal Daniel pasal 3 tadi, yaitu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang menuntut semua penduduknya untuk menyembah. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung tersebut. Ya, ini tercatat dalam Daniel pasal 3 tadi ayat 1 sampai 30. Akibatnya ketika pemuda itu, kita tahu bahwa mereka dibuang ke dalam perapian api. Wow, sangat menakutkan. Jadi ada risiko memang. Maka di sini juga tindakan Nebukadnezar marah mendengar orang yang menolak untuk menyembah patung yang didirikannya. Padahal ketiga orang ini adalah orang-orang dekatnya dengan raja, karena secara jabatan mengharuskan mereka selalu dekat dengan raja. Terbukti pada ayat yang ke-14, raja tidak langsung memerintahkan untuk dibuang ke dalam api, tetapi meminta konfirmasi kepada ketiga pemuda tersebut atau ketiga tokoh tersebut. Mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego berani menentang titah raja, sekalipun melawan titah raja mempunyai konsekuensi yang sangat berat itu. Ya, ketika kita berani menentang ketidakkebenaran, maka memang ada resiko seperti yang dialami oleh Tuhan. Dunia menolak Tuhan, resikonya Tuhan disalibkan. Tuhan ya menderita dalam hal ini. Maka secara sosial yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka harus siap menghadapi tekanan dari orang-orang sekitar yang memilih untuk menyembah patung buatan raja. Secara sosial memang kita harus menghadapi tekanan, dan ini bukan hal yang rahasia. Orang yang percaya dan sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan pasti ada tekanan-tekanan dari dunia ini, karena tidak menjadi sahabatnya, berlawanan antara dunia dalam kebenaran. Ya. Secara psikologis, ya, harus siap untuk tidak punya jabatan, ya, bahkan tak dapat berakhir sebagai budak karena menolak menyembah patung. Memang ini resiko-resiko yang harus kita hadapi, ya, ditekan, tidak memiliki jabatan apa-apa, atau selalu mendapatkan perkenanan perlakuan yang tidak adil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan secara fisik juga mereka harus siap menghadapi siksaan yang berat, bahkan kematian sebagai konsekuensi menolak menyembah patung. Ya, secara sosial, secara psikologis, secara fisik mereka mengalami. Tetapi semua resiko itu dapat mereka abaikan karena ya mereka bisa mengabaikan karena ini yang perlu yang harus kita pahami betul. Kenapa? Yaitu keyakinan akan pertolongan Tuhan. Ini dapat dibaca di ayat yang ke-17. Yang kedua, komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Dalam ungkapan yang ekstrim, mereka katakan bahwa sekalipun Allah tidak menolong, mereka tidak akan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Jika memperhatikan teks ini secara utuh, maka kita dapat melihat tantangan yang ada, serta mengerti bahwa ada perjuangan yang berat untuk membuktikan kehidupan
yang beriman dan bagaimana sehingga ketiga pemuda tersebut bertahan melalui semua peristiwa itu. Jadi ada resiko. Tetapi percayalah, jangan pernah gentar menghadapi situasi karena memang demikian, berlawanan dengan kebenaran. Maka hal ini yang dihadapi mereka, yang pertama adalah mereka tetap memiliki ketetapan hati, tidak menajiskan dirinya walaupun itu hanya makanan. Mereka tetap memiliki ketetapan hati, tidak goyah. Mari kita bercermin diri seperti apa kita menghadapi hidup ini. Apakah kita sanggup seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel? Mari kita belajar. Yang kedua adalah yakin akan pertolongan Tuhan. Ini ada di ayat yang ke-17. Hanya orang yang telah berketetapan hati untuk setia kepada Tuhan yang akan yakin akan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mulai meragukan pertolongan Tuhan, akan timbul pertanyaan, apakah saya, saudara, masih seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menajiskan dirinya sama sekali? Masihkah saya, saudara, menghususkan diri untuk mengikuti Tuhan? Karena percayalah, dengan sedikit kompromi bukan saja membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi juga memberi kesempatan kepada iblis. Oleh sebab itu, jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Itu membuat celah bagi kita, saudara, supaya kita goyah dalam iman. Yang ketiga adalah komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Komitmen, terus berkomitmen. Jangan ragukan Tuhan itu berperkara dalam setiap kehidupan kita. Jadi jika mau menjadi saksi iman, mau menyaksikan iman kita atau melalui iman kita kepada Tuhan dipermuliakan, tidak harus menunggu situasi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Enggak perlu seperti itu. Tetapi dengan konteks keadaan sekarang ini, mari kita menunjukkan keimanan kita kepada dunia, khususnya sekitar kita, bahwa kita tidak mau kompromi akan dunia ini. Karena antara kebenaran dengan dunia ini sangat berlawanan. Oleh sebab itu, mari jangan pernah goyah. Tetaplah miliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Maka akibat dari mereka tidak mau menyembah patung, mari kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan, yaitu mereka selamat dengan cara yang ajaib. Hal ini boleh dibaca di ayat yang ke-27. Yang kedua, orang kafir mengakui kekuasaan Allah. Orang-orang sekitar pada saat itu mereka melihat, mengaku bahwa Yesus itu, Allah itu sanggup melakukan kuasanya. Yang ketiga, Allah dimuliakan oleh segenap suku-suku bangsa. Jadi dengan adanya peristiwa ini, akibat mereka memiliki iman, mereka mendapatkan anugerah dari Tuhan. Jadi mari kita janganlah goyah. Mari kita belajar dari keempat tokoh ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memiliki iman, mereka memelihara iman, terpelihara imannya, walaupun situasi keadaan sesulit apapun, mereka tidak goyah. Mari kita belajar dari empat tokoh ini. Maka hal itu, iman itu harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Jangan kita sudah rajin membaca, sudah rajin berdoa, sudah rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mampu mengaplikasikan. Dan menjadi ciri-ciri yang memelihara iman adalah yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Hamba mampu memposisikan diri, jangan terbawa arus. Memang keadaan seperti ini yang harus kita hadapi. Nggak boleh tidak kita hadapi, tetapi iman itu harus tetap kita terpelihara. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. Sebagai orang beriman harus memiliki norma di dalam masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Harus menyadari bahwa kita ini siapa? Manusia. Jadi tidak boleh ada keangkuhan, apalagi kehebatan pada dirinya, karena kita adalah manusia tercipta, terbuat dari kumpulan debu tanah. Yang keempat adalah terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa, baca Alkitab. Hubungannya akrab, hubungan akrab, supaya kita tetap memelihara iman pada saat-saat sekarang ini. Jadi
Jangan kebanyakan menjaga hubungan dengan si IG, si TikTok, si game ria, atau IG ria. Jangan, itu membuat kita akan semakin binasa menuju kehancuran. Tetapi marilah kita dekat, memelihara hubungan kita kepada Tuhan supaya kita mampu memelihara iman kita di saat-saat ini. Yang kelima adalah tetap setia apapun keadaannya. Tetap setia apapun keadaan kita saat ini. Tetap setia Yesus Allah beserta kita. Yang keenam adalah menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Jadi yang keenam ini dikontekskan pada saat ini. Jadi jangan kita menggerutu kapan berakhir, kapan berkesudahan. Semua adalah kedaulatan Allah. Jadi bagian kita adalah mensyukuri rahmat hidup yang Tuhan berikan. Jadi seperti itulah kita memelihara kehidupan beriman kita. Inilah namanya hidup beriman dalam tantangan kehidupan di saat-saat ini. Maka hal ini, saudara yang terkasih, boleh disimpulkan akan pembahasan materi hidup beriman adalah bagi orang Kristen memelihara iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang memiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kamu saudara percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia menyelamatkan kamu saya dari dosa. Karena kamu kita telah diselamatkan, maka kita menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam kehidupan kita. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong kita untuk mewujudkan pengharapan itu. Untuk itu, kita terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Itulah rangkaian akan materi ini. Ya saudaraku yang terkasih, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita sungguh-sungguh bisa memelihara iman kita di keadaan kondisi saat ini. Demikianlah akan pemaparan materi ini di perjumpaan yang ketiga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan, sudah memaparkan. Jauh kurang lebihnya, mari Tuhan sempurnakan melalui Roh Kudus-Mu bagi peserta yang mengikuti pembelajaran ini atau siapapun, kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kami sama-sama diberkati oleh pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada peserta yang mengikuti akan pembelajaran ini. Biarlah kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. God bless you. Shalom.